Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Haqqah, ya, Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah, ya, maknanya adalah yang benar-benar terjadi, ya, yang benar-benar terjadi. Dan surat Al-Haqqah ini adalah surat Makkiyah. Sebagaimana sering kita jelaskan, surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Sehingga audiens yang dituju biasanya adalah kaum musyrikin Arab. Karena audiens yang dituju adalah kaum musyrikin Arab, kebanyakannya pembahasan adalah tentang iman kepada hari kebangkitan, hari akhirat, kemudian juga iman kepada Rasulullah dan iman kepada Al-Quran. Dan demikian pula dalam surat Al-Haqqah ini pembicaraannya seputar tiga permasalahan tersebut. Tentang adanya hari kebangkitan, kemudian kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dan kebenaran Al-Quran. Jadi surat Al-Haqqah adalah surat Makkiyah. Dan Al-Haqqah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Karena kita tahu nama hari kiamat sangat banyak dan setiap nama mengandung sifat dari hari tersebut. Seperti Al-Qiyamah. Al-Qiyamah maksudnya diambil dari kata qiyam yang artinya berdiri. Karena pada hari tersebut manusia akan berdiri. Dalam waktu yang lama mereka tidak bisa duduk apalagi berbaring. Mereka berdiri menanti kedatangan Rabbul Alamin untuk memulai persidangan. Di antaranya disebut dengan Yaumul Hisab karena pada hari itu akan dihisab seluruh amalan para hamba. Di antaranya disebut dengan As-Sakhah, hari yang memekakkan telinga karena pada hari tersebut akan ditiupkan sangkakala yang memekakkan telinga orang-orang yang mendengarnya. Di antaranya Al-Qari'ah. Al-Qari'ah karena artinya ketukan yang keras karena pada hari tersebut terjadi kedahsyatan sehingga mengetuk hati manusia sehingga mereka ketakutan luar biasa, ya. Dan demikian banyak sekali nama-nama hari kiamat seperti At-Tammah, yaitu artinya adalah malapetaka yang meluas meliputi segala manusia, tidak ada yang luput dari malapetaka besar tersebut. Di antara nama-nama hari kiamat adalah Al-Haqqah. Al-Haqqah, ya, ada yang mengatakan maknanya adalah hak, diambil dari hak, yaitu benar atau pasti terjadi. Disebut Al-Haqqah karena dia mutahaqqiqatul wuqu', yaitu pasti terjadi. Hari tersebut adalah hari yang pasti terjadi. Sebagaimana Allah berfirman, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan pada hari tersebut Allah akan membangkitkan manusia dari kuburannya. Ini salah satu sebab kenapa atau makna dari Al-Haqqah, yaitu hari kiamat pasti akan terjadi. Ada yang mengatakan Al-Haqqah maksudnya Allah akan mentahqiq, akan mewujudkan semua janji-janji Allah, janji dan ancaman Allah. Pada hari tersebut semua janji Allah yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman, bahwasanya mereka akan bahagia, mereka akan masuk surga, hilang kesedihan dari mereka, tidak ada kekhawatiran sama sekali, tidak ada kemarahan, hati yang bersih, semuanya akan terwujudkan pada hari tersebut. Kalau sekarang belum, ya. Nanti pada hari kiamat, apa yang Allah janjikan terjadi pada hari akhirat semuanya akan terwujudkan. Makanya disebut Al-Haqqah, yaitu realisasi janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang Allah janjikan kepada orang pelaku maksiat, orang kafir, mujrimin, bahwasanya mereka akan masuk neraka, mereka akan disiksa dengan siksaan yang bervariasi, ya, mereka akan ditimpa dengan kesedihan dan tangisan yang tiada hentinya, ya, selama-lamanya. Itu semua akan terjadi karena Allah berkata Al-Haqqah, semua janji Allah akan terjadi. Di antaranya mengatakan disebut Al-Haqqah karena pada hari kiamat akan terbongkar haqaiq, hakikat semuanya. Semua akan terbongkar, yang tadinya tersembunyi, yang tadinya tertutup, semua hakikat akan terlihat pada hari tersebut. Ini di antara tafsiran para ulama kenapa hari kiamat disebut dengan Al-Haqqah. Tadi sudah kita sebutkan tiga pendapat, tentu ada pendapat-pendapat yang lain.
Ada yang mengatakan al-haqqah artinya mutahaqqiqul wuqu', pasti terjadi, tidak perlu diragukan. Yang kedua tadi al-haqqah maksudnya Allah akan mentahqiq, merealisasikan seluruh janji-janji Allah Subhanahu wa taala baik kepada orang beriman maupun orang-orang kafir. Dan yang ketiga adalah untuk membongkar hakikat-hakikat segala sesuatu pada hari kiamat. Semuanya akan terbuka pada hari tersebut. Yauma tublas sarair, hari di mana seluruh rahasia akan terungkap dan terlihat mana yang mukmin dan mana yang kafir. Taib. Allah berfirman, al-haqqah mal-haqqah. Al-haqqah. Tahukah engkau mal-haqqah? Apa itu hari kiamat? Ya. Ini uslub, metode dengan pertanyaan seperti itu untuk menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Seperti al-qari'ah mal-qari'ah. Sama, al-haqqah mal-haqqah. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apa itu lailatul qadar? Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Tahukah engkau apa itu al-qari'ah? Tahukah engkau apakah itu al-haqqah? Ini menunjukkan akan dahsyatnya hari tersebut. Wa ma adraka mal haqqah. Allah ulangi, al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Subhanallah, al-haqqah hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Setelah Allah bertanya, kemudian Allah menjelaskan tentang kisah umat-umat terdahulu, ya. Yaitu seakan-akan Allah mengatakan pada hari kiamat kelak, apa yang aku janjikan bagi umat-umat pendusta, bagi orang-orang yang kufur, mereka akan diazab di akhirat dengan azab yang pedih, yang berkesinambungan, yang tiada hentinya, abadul abad, selama-lamanya. Di antara dalil akan hal tersebut, bahwasanya ancaman Allah tersebut akan menimpa mereka pada hari kiamat kelak, hari yang sangat dahsyat tersebut. Maka Allah cerita apa yang menimpa umat-umat terdahulu di dunia. Artinya ada azab dunia sebelum azab akhirat. Azab dunia yang Allah timpakan kepada sebagian umat itu dalil bahwasanya akan ada azab yang lebih dahsyat yang Allah janjikan yang akan menimpa pada hari kiamat kelak. Maka mulailah Allah bercerita tentang sebagian umat-umat terdahulu yang pernah Allah azab. Di antaranya Allah mengatakan kadzabat Tsamudun wa 'Adun bil qari'ah. Sungguhnya kaum Samud dan kaum 'Ad mendustakan hari kiamat, al-qari'ah. Al-qari'ah hari kiamat tidak disebut dengan al-qari'ah karena al-qari'ah diambil dari kata qara'a, yaitu mengetuk dengan keras. Qara'al bab, mengetuk dengan apa? Keras. Al-qari'ah karena kejadian-kejadian pada hari kiamat sangat dahsyat sehingga mengetuk hati dengan kuat sehingga orang akan takut pada hari tersebut. Ternyata bukan cuma kalian yang pernah mendustakan hari kiamat, wahai orang-orang Quraisy. Saya ulangi, surat Al-Haqqah adalah surat Makkiyah. Jadi audiensnya adalah Abu Jahal CS, ya. Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lainnya, ya. Seakan-akan Allah berkata, kalian mendustakan hari kiamat. Hari kiamat pasti terjadi. Dan pada hari tersebut semua yang aku janjikan tentang azab yang akan menimpa orang-orang kafir akan terjadi. Dan perbuatan kalian, wahai Abu Jahal dan teman-temannya, yang mendustakan hari kebangkitan bukan perkara yang baru. Sesungguhnya umat-umat terdahulu juga sudah mendustakan hari kebangkitan. Di antaranya kaum Samud dan kaum 'Ad. Kata Allah, kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Sungguhnya kaum Samud dan kaum 'Ad mendustakan hari kiamat. Ya, mereka mendustakan hari kiamat. Di sini sebagian ulama mengatakan Allah menyebutkan kaum, jadi secara urutan zaman, kaum 'Ad terlebih dahulu baru kaum Tsamud. Makanya wa annahu ahlaka 'adanil ula. Dalam surat An-Najm Allah menamakan kaum 'Ad dengan kaum 'Ad yang pertama. Karena kaum Tsamud adalah kaum 'Ad yang kedua. Artinya kaum Tsamud adalah keturunan dari kaum 'Ad. Kaum 'Ad adalah nenek moyangnya kaum Tsamud. Secara urutan zaman, kaum 'Ad lebih dahulu daripada kaum Tsamud. Hanya saja dalam surat Al-Haqqah Allah menyebutkan kaum Tsamud lebih dahulu karena kaum Tsamud secara posisi lebih dekat dengan Mekah. Lebih dekat dengan Mekah. Karena kita tahu bahwasanya di Mekah, di atasnya Madinah, di atas Madinah ada kaum Tsamud yaitu Al-Hijr. Al-Hijr yang sekarang berada di kota Al-Ula. Dari Mekah ke Madinah kurang lebih 450 kilo, dari Madinah ke Al-Hijr kurang lebih 250 kilo, 300 kilo. Jadi jaraknya sekitar dari Mekah ke Al-Hijr sekitar 7
700-an atau 800 kilo. Sementara kaum Ad tinggalnya di Al-Ahqaf, antara Oman dengan Yaman, antara Oman dengan Hadramaut. Al-Ahqaf adalah kumpulan bukit-bukit pasir. Di situlah kaum Ad tinggal. Namun sisa-sisa peninggalan mereka sudah tidak ada sekarang. Adapun kaum Samud masih terlihat kotanya, masih terlihat sisa-sisa peninggalan mereka. Maka Allah sebutkan dahulu tentang kaum Samud. Kata Allah, fa amma Samudu, jadi kadzabat Samudu wa Adum bil qari'ah. Sebelum kalian mendustakan hari kebangkitan, sungguhnya ada umat-umat terdahulu yang mendustakan hari kebangkitan. Itu kaum Samud dan kaum apa? Ad. Dan kaum Samud, kaum Ad adalah bangsa Arab. Bangsa Arab. Mereka bangsa Arab. Dan kita tahu bahwasanya para nabi seluruhnya, yang Arab cuma 4 orang. Yang pertama Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Kemudian yang kedua Nabi Saleh dengan kaumnya kaum Samud. Yang ketiga Nabi Syuaib dengan kaumnya kaum Madian. Dan yang keempat Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan kaumnya adalah Quraisy. Jadi selain 4 orang ini, selain Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad SAW, maka bukan orang-orang Arab, bukan orang-orang Arab. Nah di sini Allah menyebutkan tentang orang-orang Arab terdahulu yang pernah mendustakan hari kebangkitan, yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Sama seperti kalian wahai orang Arab, yaitu Abu Jahal dan teman-temannya ya. Kadzabat Samud wa Adum bil qari'ah. Setelah itu Allah memperinci bagaimana akibat mereka mendustakan hari kebangkitan. Fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah. Adapun kaum Samud maka mereka dibinasakan dengan at-taghiyah. At-taghiyah dalam bahasa Arab artinya suatu yang melampaui batas. Bagaimana kaum Samud tewas? Kaum Samud tewas dengan sayhah. Fa akhadhatumus sayhah. Suara yang keras. Subhanallah, ada manusia umat yang dibinasakan oleh Allah. Ya, fakullan akhadna bi dzambih ya. Masing-masing dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah binasakan dengan suara yang keras seperti kaum Samud. Ada yang Allah kirimkan sa'iqah, halilintar. Ada yang Allah kirimkan angin seperti kaum Ad ya. Ada Allah kirimkan air seperti kaum Nabi Nuh, dan ada yang Allah tenggelamkan seperti Fir'aun ya. Ada Allah binasakan sebagian kaum dengan longsor, ditenggelamkan dalam bumi seperti Qarun. Terserah Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara Allah membinasakan kaum-kaum atau umat-umat yang Allah kehendaki. Adapun kaum Samud yang mendustakan hari kebangkitan, bagaimana nasib mereka? Fa uhliku bit taghiyah. Mereka dibinasakan dengan taghiyah. Taghiyah artinya sesuatu yang melampaui batas. Taghiyah di sini ada 2 tafsiran. Tafsiran pertama, taghiyah maksudnya suara yang keras, yang tidak biasanya. Kita dengar suara guntur menggelegar, kita terkadang takut. Ya. Tapi ini suara lebih daripada yang biasa didengar, sehingga mencabut nyawa manusia, saking kerasnya. Subhanallah, ada suara bikin orang mati, luar biasa. Makanya Allah namakan suara tersebut dengan taghiyah, suara yang melampaui batas, terlalu keras. Terlalu keras sehingga menjadikan orang pada tewas, yaitu kaum Samud tewas dengan suara yang menggelegar ya, mematikan mereka. Ini pendapat pertama, at-taghiyah adalah suara yang menggelegar, yang keras, yang melampaui batas. Pendapat kedua, yang dimaksud dengan at-taghiyah maksudnya adalah Qudar bin Salif. Qudar bin Salif yaitu orang yang menyembelih atau yang membunuh untanya Nabi Saleh, ya. Untanya Nabi Saleh, sebagaimana kita tahu kisah Nabi Saleh dengan kaumnya, di mana mereka datang kepada Nabi Saleh, mereka capek didakwahi Nabi Saleh, mereka suruh Nabi Saleh berhenti berdakwah, Nabi Saleh tidak mau. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Saleh dengan permintaan yang menurut mereka Nabi Saleh alaihissalam tidak akan bisa memenuhinya. Mereka berkata, wahai Saleh, kalau engkau adalah seorang Rasul, mintalah kepada Tuhanmu agar mengirimkan kepada kami seekor onta yang keluar dari batu ini dalam kondisi bunting, dan warnanya putih dan warnanya begini-begini. Mereka minta permintaan yang tidak masuk akal. Bagaimana ada onta keluar dari batu? Kalau keluar dari sungai masih mungkin. Keluar dari laut masih mungkin, ada onta nyasar ke laut keluar lagi. Kalau keluar dari hutan masih mungkin, semua sumber kehidupan. Tapi kalau batu,
Keluar dari tanah masih mungkin, tanah mungkin lah. Ontanya mungkin mendem keluar lagi. Tapi kalau batu, mana sumber kehidupan? Batu, enggak ada sumber kehidupan di situ. Mereka minta onta keluar dari batu. Kemudian onta tersebut tiba-tiba muncul tanpa ayah dan ibu. Tanpa ayah dan ibu. Kemudian onta tersebut langsung besar. Kemudian onta tersebut langsung bunting tanpa jantan. Nah ini permintaan semua tidak masuk akal. Jadi mereka pilih permintaan yang aneh yang menurut mereka Nabi Saleh tidak bisa mendatangkannya. Maka Nabi Saleh berkata, kalau Allah mengkabulkan kalian beriman, kata mereka iya. Akhirnya Nabi Saleh berdoa, ternyata permintaan mereka dikabulkan. Tiba-tiba dari batu tersebut keluar onta sebagaimana yang mereka inginkan. Onta yang berwarna putih, yang tinggi, yang bunting, sudah tinggal sebentar lagi melahirkan, tanpa ayah dan ibu, tanpa suami. Tiba-tiba muncul onta seperti itu. Ternyata sebagian mereka beriman dan kebanyakan mereka kafir. Akhirnya mereka jengkel sama onta ini. Akhirnya mereka berniat untuk membunuh onta ini. Padahal Nabi SAW sudah mengingatkan, hadhihi naqatullahi lakum ayah, fadharuha ta'kul fi ardillah, wala tamassuha bisu' fayakhudhakum adzabun qarib. Kata Nabi SAW, inilah onta Allah. Ini onta Allah yang ciptakan. Ini ontanya Allah. Fadharuha fil ard, fadharuha. Ya, biarkan dia, jangan diganggu. Dia makan fi ardillahi, dia makan dari bumi Allah, terserah dia, jangan diganggu sama sekali. Wala tamassuha bisu, jangan disakiti sedikit pun, jangan ditakut-takutin, jangan dihadang. Biarkan dia berjalan kemana saja yang dia kehendaki. Akhirnya mereka jengkel dengan onta ini tersebut, akhirnya mereka rapat, mereka ingin bunuh onta ini. Maka berdirilah salah seorang yang paling celaka di antara mereka, namanya Qudar bin Salif. Kata Allah Subhanahu wa taala, idzim ba'atha ashqaha. Maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Qudar bin Salif ini yang disebut dengan taghiyah, yaitu orang yang melampaui batas. Disebut dengan taghiyah, dia melampaui batas. Dia sudah tahu itu ontanya onta Allah. Dia sudah tahu onta tersebut onta yang menakjubkan. Dia sudah tahu yang larang Nabi Saleh alaihissalam dengan mukjizatnya, tapi dia nekat. Kemudian dia pun membunuh onta tersebut. Gara-gara perbuatan satu orang ini semuanya dibinasakan. Makanya Allah mengatakan, fa amma thamudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun Thamud mereka dibinasakan gara-gara perbuatan satu orang, namanya Qudar bin Salif. Meskipun yang melakukan satu orang, namun dia tidak melakukannya kecuali setelah bermusyawarah dengan golongannya, sehingga Allah menisbahkan perbuatan tersebut kepada mereka semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa aqaruha. Mereka pun menyembelih onta tersebut. Padahal yang melakukan cuma satu orang, namanya Qudar bin Salif. Tapi Allah mengatakan fa aqaruha, mereka telah membunuh onta tersebut. Kenapa? Karena tidaklah Qudar bin Salif membunuh onta tersebut kecuali setelah dengan persetujuan kaumnya. Dengan persetujuan kaumnya. Ini dalil bahwasanya bisa jadi seorang tidak melakukan, tidak eksekusi langsung suatu kemaksiatan, tapi dia setuju dengan kemaksiatan tersebut, maka dia mendapatkan dosa yang sama dengan sang eksekutor dan dengan sang pelaku yang mubasyir yang langsung melakukan perbuatan tersebut. Makanya seorang waspada, kalau ada kemaksiatan jangan dia bilang saya setuju-setuju saja meskipun saya tidak melakukan, enggak boleh. Kalau itu maksiat terus ingkari, tidak boleh bilang saya setuju saja, enggak ada masalah bagi saya. Silakan dia mau syirik, silakan dia mau menyembah menyembah roh-roh, dia mau minta-minta kepada penghuni kubur, dia mau homoseksual, terserah, enggak ada masalah. Boleh, saya setuju-setuju saja. Ini enggak boleh seperti ini. Ya. Siapa yang setuju meskipun dia tidak melakukan, dia bisa mendapat dosa yang sama dengan praktisinya, dengan pelakunya. Lihatlah Qudar bin Salif. Kata Allah, fa amma Thamudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun Thamud maka dibinasakan sebab at-taghiyah, dengan sebab perbuatan satu orang Qudar bin Salif, karena semuanya setuju. Dan seorang kalau melihat kemungkaran minimal kalau dia bisa merubah dengan tangannya dia lakukan, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dia ingkari dengan apa? Hatinya. Bukan malah sebaliknya setuju dengan kemungkaran yang terjadi, meskipun dia tidak melakukan, maka dia bisa mendapatkan dosa yang sama dengan praktisi eksekutor kemaksiatan tersebut. Maka Allah cerita Thamud, begitulah kisah kehancuran kaum Thamud. Wa amma Adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka dibinasakan dengan angin sarsar. Sarsar itu angin yang kencang, atiyah dari utu yang maknanya
Utu artinya kesombongan, di puncak kesombongan. Jadi angin yang benar-benar kencangnya luar biasa. Angin yang benar-benar kencangnya luar biasa. Dan angin tersebut disebut dengan sarsar. Sarsar itu angin yang dingin dan ada suaranya. Saking kencangnya ada suaranya. Saya para ulama mengatakan angin yang dikirim oleh Allah untuk membinasakan kaum Ad memiliki 3 sifat. Pertama dia sangat kencang, makanya disebut atiyah, sangat kencang. Kemudian angin tersebut dingin, sangat dingin, dingin yang masuk ke dalam tulang jadi menyiksa. Seorang bisa tersiksa dengan panas dan seorang bisa tersiksa dengan apa? Dingin. Kemudian ribut luar biasa, bising, sarsar. Jadi 3 sifat, kencang, dingin dan bising. Subhanallah, dan kaum Ad adalah kaum yang tubuhnya besar. Fazadahum fil khalqi bastah. Wa zadakum fil khalqi bastah. Kata Allah, dan Allah telah menambahkan bagi kalian tubuh yang besar dibandingkan nenek moyang kalian. Dibandingkan kaum Nuh, kaum Ad badannya lebih besar. Badannya lebih kuat, lebih besar. Oleh karenanya, karena mereka memiliki tubuh yang besar, mereka sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah." Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Adapun kaum Ad, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa ada hak untuk sombong. Mereka sombong. Mentang-mentang badannya besar mereka sombong. Mereka lupa yang kasih mereka besar Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan mereka kenikmatan Allah. Ya, yang berhak untuk sombong hanyalah Allah sang pencipta. Adapun manusia tidak boleh sombong karena semua kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam diskusi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rida'u al-kibriya'u al-'azamatu rida'u wal kibriya'u izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu finnar." Sungguhnya keagungan adalah selendangku, kesombongan adalah sarungku. Siapa yang coba-coba mengusikku ikut-ikutan, merasa agung, merasa sombong, aku akan lemparkan dia dalam neraka jahanam. Yang berhak sombong hanyalah Rabbul Alamin. Karena dia yang mencipta segalanya. Dia yang memberikan segala kenikmatan. Kita manusia hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum Ad ketika diberikan tubuh yang besar, mereka sombong dengan tubuhnya tersebut. Maka mereka berkata, "Man asyaddu minna quwwah?" Siapa yang lebih kuat daripada kita? Kata Allah, "Awalam yarau?" Tidakkah mereka melihat? "Anallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah." Tidakkah mereka merenungkan sang pencipta lebih kuat dari mereka? Lihat ketika mereka sombong dengan tubuh mereka yang besar, Allah binasakan mereka dengan angin, dengan udara. Allah tidak kirim besi hantam mereka, tidak perlu. Allah tidak kirim lahar membakar mereka, tidak perlu. Allah tidak kirim kayu ngantam kepala mereka, tidak perlu. Allah tidak kirim gergaji mereka, enggak. Allah kirim angin. Angin, kita ini angin. Udara. Tapi udara tersebut bukan udara sembarangan. Kencang sekencang-kencangnya. Begitu kencang bisa ngangkat manusia padahal tubuh mereka besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sakharaha." Jadi fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Mereka dibinasakan dengan angin yang kencang, dingin dan apa? Bising. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Maka Allah kuasakan angin tersebut untuk menaklukkan mereka. Allah atur angin tersebut ya. Allah menimpakan, Allah jalankan angin tersebut untuk menyiksa mereka. Maka mereka pun diangkat oleh angin tersebut, dibawa ke udara. Sab'a layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayyam, 8 hari. 8 hari 7 malam. Tidak turun sama sekali. Husuman ada artinya, ada yang mengatakan terus menerus, tiada henti-hentinya. Husuman. Tidak ada berhenti istirahat sebentar, 1 menit, 2 menit, enggak ada. 7 malam 8 hari enggak berhenti di udara, digoncang oleh angin tersebut. Siksaan yang mengerikan. Selama 7 hari, selama 8 hari 7 malam mereka kedinginan. Mereka bising, kemudian digoncang di udara. Padahal tubuh mereka tubuh yang besar. Anginnya angin luar biasa ya. Saya belum pernah lihat angin kencang ya, di Indonesia terus ngangkat kucing, saya enggak pernah lihat. Kucing, pasti baru ngati kakinya terjatuh lagi. Tapi kucing terbang di udara saya belum pernah lihat gara-gara apa? Angin. Tapi ini manusia badannya gede diangkat oleh angin tersebut. Ya. Bahkan dalam
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzdzabat 'ad, fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur? Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin." Kata Allah, angin tersebut kami utus, dia mencabut manusia. Ketika angin tersebut datang, kaum 'Ad ada yang sembunyi ke goa, ada yang masuk ke sumur supaya tidak kena angin. Tapi anginnya enggak sembarang, anginnya seperti tangan, masuk ke goa diambil. Masuk ke sumur dicabut. Mereka enggak bisa apa-apa. Anginnya bukan cuma angin muter-muter di atas, anginnya cerdik. Ya. Dia masuk ke dalam goa, dia ambil tuh orang keluar. Dia masuk dalam sumur, diambil. Tanzi'un nas, mencabut manusia. Jadi husuma, ini makna pertama. Husuman artinya mutatabi'ah, terus menerus tiada henti-hentinya. Makna kedua husuman maksudnya adalah taqta. Angin tersebut membunuh mereka. Ya. Tasta'siluhum, membunuh mereka. Karena husuman di antara maknanya adalah memotong, seperti pedang di antara nama pedang adalah husam. Husam maksudnya yang membabat. Jadi angin tersebut bukan angin sembarang tetapi mematikan. Fataral qauma fiha sar'a, maka engkau akan melihat bahwasanya mereka mati bergelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, maka mereka seperti batang pohon korma yang telah kosong. Jadi disebut oleh para ulama, mereka diangkat oleh angin tersebut, digoyang selama 7 malam 8 hari. Angin tersebut masuk dalam mulut mereka, kemudian menggoncang usus mereka, mengeluarkan usus mereka dari dubur mereka, mengeluarkan usus mereka dari mulut mereka. Jadi angin tersebut nyabut usus-usus mereka. Sampai mereka kemudian mati, sehingga mereka mati dalam kondisi rongga tubuh mereka kosong. Karena ususnya lepas, jantung mereka lepas, paru-paru mereka lepas, dicabut oleh angin tersebut. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah mereka tergeletak ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti batang korma yang kosong. Jadi mereka jatuhnya tertancap di tanah seperti batang korma yang tertancap. Sudah kosong, tertancap di tanah dalam kondisi rongga sudah kosong. Dan ini dalil bahwasanya tubuh mereka besar. Makanya Allah melihatkan seakan-akan mereka seperti batang korma. Batang korma tinggi-tinggi atau tidak? Tinggi-tinggi. Badan mereka besar. Jadi mereka dikeluarkan isi perutnya kemudian jatuh seperti pohon korma yang sudah kosong, sudah lapuk. Kata Allah, "Fahal tara lahum min baqiyah?" Apakah engkau masih melihat ada tersisa dari mereka? Jawabannya tidak ada. Mereka semuanya dibinasakan, ya, oleh Allah dengan angin, subhanallah, angin udara. Membinasakan mereka karena mereka yang sombong dengan tubuh mereka yang besar. Adapun kaum 'Ad, maka lokasinya seperti saya katakan tadi, antara Oman dengan Hadramaut, suatu lokasi namanya Al-Ahqaf, ya. Namun sekarang sudah tidak ketahuan di mana lokasi mereka. Tapi itu adalah padang pasir, gunung-gunung pasir yang ada di zaman dahulu. Setelah itu, jadi Allah akan berkata, "Wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, kalian mendustakan hari kiamat. Sebelum kalian juga ada yang mendustakan hari kiamat. Tuh, kaum 'Ad, kaum Tsamud. Bagaimana sih mereka? Mereka meninggal dalam kondisi mengenaskan, disiksa. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa menyiksa kalian juga sebagaimana mereka. Adapun hari kiamat, al-haqqah, pasti terjadi. Adapun ancaman-ancamanku kepada kalian di hari kiamat, kalian akan disiksa dengan tangisan yang tiada hentinya, ketakutan yang tiada hentinya, akan terjadi. Karena hari kiamat disebut dengan al-haqqah, pasti terjadi. Dan pasti terjadi janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Pasti terbedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Setelah itu Allah menceritakan kaum berikutnya, yaitu Fir'aun. Kata Allah, "Wa jaa'a Fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah." Maka datanglah Fir'aun dan sebelum Fir'aun, ya. Yaitu orang-orang sebelumnya. Wal mu'tafikatu bil khati'ah. Demikian juga al-mu'tafikat. Al-mu'tafikat yaitu negeri yang dijungkir balikkan, maksudnya kaum Sodom dan sekitarnya. Ya, dalam sebagian ayat Allah mengatakan wal mu'tafikata ahwa fa ghasyaha ma ghasya, ya. Allah menyebutkan dengan mufrad dan kampung yang dijungkir balikkan.
Dalam sebagian ayat Allah mengatakan wal mu'tafikat dengan jamak, dengan plural dan negeri-negeri yang dijungkir balikkan. Ini dalil bahwasanya yang disiksa oleh Allah dengan diangkat kaumnya kemudian dibalikkan bukan cuma kota Sodom, tetapi ada kota-kota sekitar kota Sodom. Ini menunjukkan bahwasanya di zaman itu homoseksual dimulai dengan kota Sodom, kemudian menjalar dan merambat dan menular di kota-kota sekitarnya. Maka jadilah ada 5 kota, ada yang mengatakan 7 kota yang akhirnya sama dengan kota Sodom, sama-sama praktisi homoseksual. Ini dalil bahwasanya homoseksual itu penyakit menular. Penyakit apa? Menular. Bahkan zaman dulu sampai 7 kabupaten. Semuanya praktisi seksual. Makanya Allah angkat wal mu'tafikat, Allah angkat dan Allah jungkir balikkan. Ya. Datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya wal mu'tafikat. Kenapa tidak disebut dengan suku Akbat? Fir'aun dia mewakili suku Akbat. Suku Kipti, suku Akbat. Dan semua pengikut Fir'aun suku Akbat. Tapi Allah sebutkan Fir'aun karena dia gembongnya. Gembongnya, artinya dia dan kaumnya. Dan ini kaumnya yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wal mu'tafikat, yaitu kaum Sodom dan yang lainnya. Wa jaa Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Fir'aun dan orang-orang sebelumnya dan kaum Sodom dan sekitarnya telah melakukan dosa yang besar, bil khati'ah. Dosa mereka masing-masing. Fa asaw rasul rabbihim, dan mereka telah bermaksiat kepada membangkang utusan Allah kepada mereka. Fa akhadhahum akhdatar rabiyah, maka Allah pun binasakan mereka dengan siksaan rabiyah yang meninggi, yang memuncak. Dari riba yarbu, rabiyah yaitu yang bertambah-tambah. Disebut riba karena ditambah-tambahin utang ditambah-tambahin. Artinya adab yang Allah berikan kepada mereka siksaan yang bertambah-tambah, yang mengerikan. Siksaan yang ditambah-tambahkan. Jadi siksa yang berat. Siksa yang berat. Fa akhadhahum akhdatar rabiyah. Siksaan yang ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah ingatkan tentang bagaimana Allah berikan kenikmatan kepada nenek moyang manusia, di antaranya Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah, inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Tatkala air sudah naik, togo yaitu melampaui batas, sudah naik sampai ke puncak gunung, ya, yaitu tatkala terjadi banjir bah di zaman Nabi Nuh, hamalnakum fil jariyah, maka kami naikkan kalian, itu nenek moyang kalian, di atas kapal al-jariyah. Linaja'aha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Kami jadikan peristiwa ini sebagai peringatan bagi kalian, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Ya, telinga yang mau mendengar. Jadi Allah sebutkan bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam. Pada kisah Nabi Nuh ada yang beriman sedikit, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kepada Nuh kecuali cuma sedikit. Yang mayoritasnya kafir. Maka kesudahan kisah Nabi Nuh, Allah berikan banjir bah, banjir yang besar. Allah selamatkan yang sedikit tersebut di atas kapal yang menjadikan mereka selamat dari banjir tersebut. Ini peringatan bagi kaum mukminin bahwasanya demikianlah ya namanya kehidupan, ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang beriman, ada yang kafir, dan ada yang dibinasakan. Dan kaum beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang bisa mengambil pelajaran, kata Allah, wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, hanya bisa dipahami oleh telinga yang mau mendengar, ya. Jadi ini hiburan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar dalam berdakwah. Kalian di Mekah disiksa, sebagian dibunuh, kalian akhirnya harus terusir. Nanti penghujungnya akan indah sebagaimana penghujungnya kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh diselamatkan dan kaumnya akan binasa. Taib. Setelah itu Allah bercerita tentang kondisi hari kiamat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah." Ketika ditiupkan
disangkakala satu tiupan, nafkhatun wahidah. Para ulama berselisih apakah terjadinya proses hari kiamat ada 2 tiupan atau 3 tiupan. Sebagian ulama berpendapat 2 tiupan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah, tsumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Ditiupkan sangkala pertama maka semuanya mati. Di langit ini semuanya mati. Kemudian tsumma nufikha fi ukhra, kemudian ditiupkan sangkala yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun, maka semua akan bangkit dari kuburan. Sehingga ada yang mengatakan cuma 2 tiupan, tiupan mematikan, tiupan membangkitkan. Ada yang mengatakan 3. Ya. Tiupan pertama adalah wa nufikha fis sur fa fazi'a. Namanya nafkhatul faza'. Tiupan pertama menjadikan orang takut. Kemudian tiupan kedua menjadikan orang mati. Kemudian tiupan ketiga menjadikan orang bangkit. Sehingga mereka memperinci untuk sebelum tiupan kebangkitan 2, itu tiupan yang menakutkan dan tiupan yang mematikan. Jadi antara tiupan yang menakutkan dan mematikan ada jeda, ada jeda. Adapun sebenarnya mengatakan cuma 2, mematikan dan apa? Membangkitkan. Wallahu a'lam bishawab, masing-masing punya dalil, ya, masing-masing punya pendapat. Namun di sini Allah sebutkan ketika ditiupkan salah satu tiupan terjadi kedahsyatan yang luar biasa, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. Ya, maka bumi dan gunung diangkat kemudian dihantamkan, ya, dibenturkan dengan sekali benturan. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itulah telah terjadi hari kiamat, telah terjadi hari kiamat. Nah, para ulama berselisih, kedahsyatan hari kiamat yang langit terbelah, kemudian gunung dicabut dari pasaknya, kemudian diperjalankan, dihancurkan, bumi mengeluarkan isi perutnya, laut menjadi kering, tadinya air laut meluber, setelah meluber bercampur danau, sungai dan laut menjadi satu, kemudian air tersebut terbakar, kemudian hilanglah lautan dari bumi ini, bumi dirubah jadi bumi yang lain, langit dirubah jadi langit yang lain. Ini semua akan dilihat oleh manusia atau tidak? Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan yang melihat semua kedahsyatan ini hanyalah orang-orang yang mendapati hari kiamat. Yaitu syirarun nas, orang-orang terburuk. Karena hari kiamat tidak tegak kecuali terhadap orang-orang yang paling buruk. Bahkan sebelum hari kiamat Ka'bah akan dicongkel karena tidak ada lagi yang mengagungkan Ka'bah sehingga tidak ada yang membela. Tidak ada yang membela Ka'bah. Akan datang orang Ethiopia, kemudian dia datang, dia kurus tapi dia bisa mencongkel Ka'bah dan tidak ada yang melarang. Ya, orang mulai lupa sholat, tidak ada yang menyebut Allah sehingga akhirnya tegak hari kiamat. Di hari tersebut banyak manusia. Kemudian 3 hari kiamat mereka melihat dahsyatnya hari tersebut. Itu yang Allah mengatakan, wa nufikha fis-suri fa fazi'a man fis samawati man fil ardh. Ya. Maka ditiupkan sangkala maka orang ketakutan. Di antara ketakutannya mereka lihat itu semua berubah kejadian. Mereka ketakutan. Ini tafsiran pertama, pendapat pertama yang menyatakan yang melihat kejadian dahsyat tersebut hanya orang-orang di akhir zaman sebelum hari kiamat. Pendapat kedua tidak. Pendapat kedua mengatakan semua orang akan lihat hari tersebut. Sehingga yang dimaksud dengan firman Allah, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Ketika ditiupkan sangkakala dengan satu tiupan, maksudnya tiupan ketiga. Ketika orang dibangkitkan. Orang dibangkitkan, kemudian dia melihat dahsyatnya perubahan alam semesta. Dahsyatnya perubahan alam semesta. Ya. 2 pendapat di kalangan para ulama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu hari yang mengerikan. Artinya kalau kita milih pendapat kedua, kita semua juga akan lihat. Karena itu terjadi setelah kita dibangkitkan. Pendapat pertama tidak. Pendapat pertama mengatakan terjadi ketika di penghujung umur dunia hancur. Nah, orang-orang di akhir zaman yang melihat. Setelah mereka melihat semua, mereka pun mati. Setelah itu mereka dibangkitkan. Di antara kejadian-kejadian pada hari kiamat, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, maka diangkatlah bumi, gunung dilepaskan dari pasaknya kemudian dihantamkan dengan sekali hantaman, hancur. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharu aqa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, katakanlah gunung akan kami hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Ya. Pada hari kiamat kelak diangkat kemudian dihancurkan seperti debu. Kalau gunung-gunung di sini mungkin gunung-gunung pasir, tapi kalau kita ke Arab sana gunung-gunung batu. Batu tersebut akan hancur di debu yang berterbangan.
Mudah bagi Allah, tinggal kun fayakun. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah, pada hari itulah terjadi apa yang terjadi, yaitu hari kiamat yang pasti terjadi. Sampai Allah mengungkapkan dengan past tense, waqa'at. Waqa'ah itu fi'il madhi. Pada hari itu telah terjadi hari kiamat. Allah mengungkapkan pada hari kiamat akan terjadi, bukan telah terjadi. Tapi Allah mengungkapkan dengan past tense, dengan fi'il madhi untuk menunjukkan pastinya terjadi hari tersebut. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada hari tersebut terjadilah hari kiamat. Wanshaqqatis samaa'u fahiya yauma idzi wahiyah. Maka langit pun terbelah, maka pada hari tersebut langit menjadi lemah. Terbelah. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya langit sekarang kokoh, ya. Langit sangat kokoh. Begitu kokohnya, tidak ada retaknya sama sekali, padahal sangat luas. Kemudian dia 7 lapis langit, kokoh sekali, ya. Kuat. Yang bangun adalah wasama'a banainaha biaidin wa inna lamusiun. Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusiun, dan kami luaskan langit tersebut. Begitu kokohnya sampai dia menampung berbagai benda-benda yang besar. Ada matahari, ada rembulan, bintang-bintang, planet-planet, namun dia kokoh. Kokoh sekali langit ini. Tidak ada celahnya sedikit pun. Apakah engkau hal tara min futur, apabila ada bolongan, enggak ada sama sekali. Yang pada hari kiamat berubah, langit yang kokoh ini akan robek. Allah mengatakan idzas samaa'un fatarat, ketika langit mulai robek. Ini tahapan langit mulai robek. Kemudian setelah itu robekannya semakin besar. Idzas samaa'un syaqqat, ketika langit terbelah. Tadi mulai robek, sekarang jadi apa? Terbelah. Ketika terbelah, dia menjadi lemah. Ya ini kata Allah, ya. Wanshaqqatis sama' fahiya yauma idzin wahiyah. Maka langit pun terbelah, maka pada hari itu langit menjadi sangat lemah. Kalau sudah sangat lemah, maka mudah dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzas sama' wa idzas sama'un kushitat, ketika langit dicabut dulu seakan-akan ada bingkainya, tapi tidak ada, dicabut, lepas dari kedudukannya. Setelah dicabut, yauma natwis samaa'a katayyi sijilil kutub. Kami lipat langit seperti lembaran-lembaran buku. Subhanallah. Langit mulai robek, kemudian terbelah, jadi lemah, dicabut, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun biyamini. Kata Allah, langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara peristiwa-peristiwa hari kiamat yang sangat dahsyat. Wal malaku ala arja'iha, dan malaikat berada, ya, di penjuru, ya, di berbagai penjuru langit. Malaikat disebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal malaku ala arja'iha, di seluruh penjuru langit ada malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Dan pada hari tersebut arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. 8 ini ada yang mengatakan maksudnya 8.000 malaikat. Ada yang mengatakan 8 maksudnya 8 baris malaikat. Ada yang mengatakan 8 malaikat. Terserah Allah. Allah mau suruh berapa yang pikul, yang jelas malaikat-malaikat tersebut sangat dahsyat, ya. Malaikat tersebut sangat dahsyat. Maka arsy Allah dipukul oleh 8 malaikat. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Maka pada hari tersebut kalian akan dipaparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la takhfa minkum khafiyah. Maka tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari kalian. Kita tahu langit adalah makhluk yang sangat luas. Ternyata ada yang lebih luas daripada langit, yaitu kursi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sungguhnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ternyata ada yang lebih luas lagi daripada kursi Allah, yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan, tidaklah langit diletakkan di kursi Allah kecuali seperti halaqah mulqah fi ardin falat. Tidaklah langit diletakkan dibandingkan dengan kursi kecuali seperti cincin yang diletakkan di padang pasir. Padang pasirnya adalah kursi, cincinnya adalah langit. Dan tidaklah kursi dibandingkan dengan arsy kecuali seperti itu juga. Ini menunjukkan arsy Allah sangat-sangat besar, luar biasa. Namun kita enggak lihat, yang kita lihat cuma langit. Langit pun kita tidak tahu mana ujungnya, mana pangkalnya. Ternyata yang lebih besar daripada langit yaitu kursi, dan lebih besar dari kursi yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tersebut
langit pada dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan langit yang baru. Ya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit diganti dengan langit yang lain. Ketika alam semesta dihancurkan, maka arsy Allah dipikul oleh 8. Apakah 8.000 malaikat ataukah 8 baris malaikat atau 8 malaikat, wallahu a'lam. Ya, jadi ketika langit dalam kondisi hancur, bumi dalam kondisi hancur, arsy Allah tidak bergeming dan tidak mengalami kehancuran sama sekali. Setelah itu Allah mengatakan, yauma idzin tu'radun. Maka pada hari tersebut kalian akan dipaparkan. Untuk apa? Yuhasabun, untuk dihisab. Inilah hari yang mengerikan. Hari di mana kita akan dihisab. Perkataan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, celotehan kita, status-status kita, semua dihisab. Komentar kita, ya. Histori-histori kita akan diungkap semuanya. Yauma idzin tu'radun. Pada hari tersebut kalian akan dipaparkan, la takhfa minkum khafiyah, maka tidak ada satupun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak ada yang tersembunyi? Ada yang mengatakan karena bumi didatarkan ketika hari tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat, bumi didatarkan sehingga bisa menampung banyak orang. Muddat itu ditarik. Seperti kalau kita ada kulit kita lebarin, kita tarik, jadi menjadi apa? Melebar. Wa idzal ardu muddat, bumi ditarik, melebar, semua orang dibangkitkan untuk di atas muka bumi tersebut, dan tidak ada gunung, tidak ada lembah. Ma tara fiha iwajan wala amta. Gunung-gunung sudah dicabut, sudah dihancurkan. Tidak ada gunung lagi dan tidak ada lembah, semuanya diratakan, semua diratakan. Kemudian disebutkan tentang ardul mahsyar, tentang bumi yang akan dikumpulkan manusia di atasnya. Kata Nabi SAW, laisa fiha ma'lamun li ahad. Tidak ada tanda-tanda sama sekali di bumi tersebut. Tidak ada pelang, ini rumah siapa, ini patok siapa, enggak ada. Bumi datar semuanya. Sehingga tidak ada yang bisa sembunyi. Kalau sekarang kita bisa sembunyi kan? Bisa. Sembunyi di bawah masjid, sembunyi di belakang rumah, sembunyi di balik pohon, sembunyi di dalam goa, sembunyi di balik gunung. Hari kiamat enggak ada yang bisa sembunyi. Semuanya terbuka, tidak ada yang bisa tersembunyi. Ini tafsiran. Tafsiran mengatakan la takhfa minkum khafiyah, yaitu semua aurat kalian akan terbuka. Karena manusia akan dibangkitkan, pertama kali dibangkitkan auratnya kelihatan semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, dikumpulkan dalam kondisi hufatan, tidak pakai alas kaki. Uratan dalam kondisi telanjang. Gurlan dalam kondisi belum disunat. Buhman dalam kondisi tidak bawa apa-apa. Semuanya dibangkitkan. Sehingga aurat semua terlihat pada hari tersebut. Baru kemudian setelah itu yang pertama kali pakai pakaian adalah Nabi Ibrahim. Awwalu man yuksa minal khalaik Ibrahim. Yang pertama dikasih pakaian adalah Ibrahim alaihissalam, kemudian yang lainnya. Ya. Ini di antara tafsiran. Tapi intinya tidak ada yang tersembunyi. Bagaimana bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segalanya. Untuk apa semuanya? Yauma idzin tu'radun, karena kalian akan dipaparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang. Sudah dulu ya? Hah? Lanjutkan. Hah? Masih panjang ibu-ibu. Ibu-ibu harus punya waktu ngurus suami, jangan ngaji terus. Hah? Sudah ibu-ibu ya? Sudah ya, tanya jawab aja ya. Ini masih paragraf baru, panjang. Nanti kita lanjutkan kesempatan yang lain ya. Insya Allah cari waktu nanti. Tapi ibu demikian saja, kita lanjutkan surat Al-Haqqah insya Allah pada kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan. Ya, silakan. Monggo. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak bisa ya
Gimana lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan atau tafsir dari ayat 71 Ayat 71 surat Maryam. Bentar ya. Surat Maryam. Ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah ya. Artinya dan tidak seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu adalah bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kalau kita baca tafsir dari kalangan salaf maksudnya adalah ini dalil tentang adanya sirat. Tentang adanya apa? Sirat. Bahwasanya setiap kita akan melewati apa? Sirat. Bahkan Nabi Muhammad itu melewati apa? Sirat. Ini fase yang dilewati oleh semuanya. Sehingga ketika melewati sirat dia akan melintasi neraka. Dia akan melihat apa? Neraka. Maksudnya wa in minkum illa wariduha, tidak seorang dari kalian kecuali akan mendatanginya. Mendatangi bukan berarti harus masuk. Bukan berarti harus apa? Masuk. Makanya disebutkan waroda ma'a Madian seperti dalam ayat bagaimana Nabi Musa datang ke lokasi sumber air penduduk Madian. Tidak harus nyemplung ke sumur tapi mendatangi lokasi tersebut. Nah, setiap orang akan melewati apa? Sirat ya. Itulah firman Allah wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan mendatangi neraka, maksudnya melewati apa? Sirat. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi berdoa ketika itu, Allahumma sallim sallim. Semua Nabi berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, selamatkan. Mereka saling mendoakan untuk umat mereka masing-masing. Kana ala rabbika hatman maqdiyya, maka ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyah. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan selamat melewati sirat, adapun orang zalim akan terjungkal ke dalam neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tafsir dari ayat tersebut. Bukan masuk kemudian jalan-jalan di neraka jahanam, enggak ya? Enggak. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada doa ataupun cara agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti karena banyaknya orang yang pernah kita zolimi, sementara kita tidak bisa meminta kehalalan dari semua orang-orang yang kita zolimi tersebut. Allah alam, kita bertobat sama Allah, bertobat dengan tobat sungguhnya. Yang mungkin kita selamatkan, kita selamatkan. Maksudnya bagaimana? Ya, ada orang yang kita zalimi dan dia masih hidup, kita temui. Ada orang kita pernah ambil uang yang masih bisa kita kembalikan, kita kembalikan. Ada orang pernah kita gibahi dan dia tahu kita menggibahinya, kita minta maaf. Semua yang bisa kita selamatkan diri kita maka lakukan. Yang di luar maka serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita ngambil duit orang, udahlah nanti urusan Allah enggak bisa, kembalikan. Kalau kita sudah enggak bisa kembalikan, contohnya saya pernah nyuri orang uang atau nyuri korupsi sama negara misalnya. Enggak punya duit lagi, habis. Semua aset sudah habis. Ini cerita, ini serahkan sama Allah kalau sudah enggak mampu. Ya. Tapi kalau masih mampu punya aset jual, kasih kembali uang negara. Ya, kasih kembali uang negara. Contoh saya pernah ngambil zalimi orang, pegawai saya tidak bayar. Saya ingat ya Allah saya pernah zalimi pembantu saya, kayak supir saya, kayak saya tidak kasih duit. Ingat maka cari dia kasih. Itu kalau mau selamat. Jangan kita menggampangkan berbuat zalim. Sebagai perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bi'saz zat ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Seburuk-buruk bekal hari kiamat adalah berbuat zalim kepada hamba yang lain. Tapi kalau seorang sudah berusaha dan tidak ada lagi cara, maka serahkan sama Allah. Contoh, dia pernah membunuh kawannya udah mati. Gimana minta maaf sama kawannya? Datang kuburannya. Dia enggak bisa jawab kawannya tersebut. Ketika seperti itu mau apa lagi? Ya sudah serahkan sama Allah, yang penting taubat apa? Nasuha. Tidak ada cara selamat dari kezaliman kecuali bertobat dengan taubat yang sesungguhnya.
Tapi jangan menggampangkan. Semua yang bisa kita selesaikan maka selesaikan. Yang tidak mampu kita selesaikan serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi yang bertanya? Ya. Pakai mic biar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, Anda bertanya soal hubungan antara hukum dan ilat dalam ilmu fikih. Hukum dan? Hukum dan ilat. Apaan tuh? Maksudnya Anda pengen bertanya itu apa sebenarnya? Di mana ada hukum pasti ada ilat seperti itu, Ustadz. Itu artinya apa seperti itu? Ilat maksudnya sebab. Sebab kalau ada sebab maka ada hukum. Misalnya hukum orang dirajam. Apa sebabnya orang dirajam? Karena dia berzina dan dia sudah menikah. Kalau terlihat ilahnya sebabnya dia sudah berzina dan menikah, maka hukumnya apa? Rajam. Seperti seperti itu. Kalau tidak terbukti dia berzina, maka tidak dirajam. Banyak. Jadi semua hukum pasti ada ilahnya ya. Itu contoh sederhana. Seperti misalnya dikatakan apakah beras harus dibayarkan zakat? Ada yang mengatakan iya, dikiaskan dengan korma. Di zaman Nabi korma untuk bayar zakat. Apa ilahnya? Harus bayar zakat karena korma adalah makanan pokok dan bisa dikail, bisa divolumkan. Maka sebagian ulama mengatakan semua makanan pokok yang bisa ditimbang atau divolumkan maka terkena zakat. Bagaimana beras? Ilahnya ada, berarti berlaku hukum apa? Zakat. Itu maksudnya ilah dan sebab dan hukum. Kalau ada sebabnya ada hukumnya, kalau enggak ada sebabnya enggak ada hukumnya. Kalau perempuan sholat berjamaah bertiga, imamnya berarti di tengah. Tapi yang satu mengundurkan diri di awal sholat. Apakah imamnya harus pindah atau tetap posisinya? Tapi yang satu mengundurkan diri di awal sholat. Maksudnya? Apakah imamnya harus pindah atau tetap? Enggak, perempuan tetap kanan kiri bukan depan belakang. Perempuan tetap kanan apa? Kanan kiri meskipun dua. Kalau dua-duanya mundur ya sholat sendiri. Kalau tetap dua tetap kanan kiri. Jangan mundur. Saya enggak tahu apa maksudnya begitu, kurang tahu juga. Ustadz, kalau ada orang yang membenci saya dan saya sudah minta maaf tapi dia tidak memaafkan saya padahal sudah lebih dari 3 hari sampai dia tidak mau melihat saya, tidak mau berpapasan dengan saya, tidak ingin berbicara dengan saya, apakah saya harus minta maaf berulang kali atau biarkan saja? Kalau kamu yang bersalah minta maaflah meskipun berulang-ulang. Kalau dia yang bersalah sudah cukup, jangan mencapekkan diri. Kalau dia yang bersalah kita datang, kita kasih kue selesai. Dia enggak maafin urusan dia. Tapi kalau kita yang salah itu yang repot. Maka berusaha kita minta maaf semaksimal mungkin. Kalau tidak mau serahkan sama Allah Subhanahu. Maksudnya saya sudah berusaha. Ini maksudnya kita kan nanti disidang oleh Allah. Kita bilang ya Allah saya sudah berusaha. Buktinya saya sudah datang, saya sudah kirim kue, saya sudah transfer pulsa. Dia tidak maafin ya sudah mau diapain, masa saya mau sibuk dengan dia terus. Ya saya serahkan urusan kepada Engkau ya Rabbku. Ya seperti itu. Tapi jangan menggampangkan. Makanya jangan cari masalah. Ustaz, bagaimana sikap kita di rumah orang tua yang sedang ada acara silaturahmi namun diisi dengan acara bid'ah? Acara bid'ahnya jangan hadir. Datang sebelum acara atau setelah apa? Acara. Kalau kita berdoa ketika sujud, apakah bersalat lebih dahulu? Boleh bersalat lebih dahulu sebagaimana fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ustaz ingin bertanya, apakah sudah ada tafsir juz 25, 26 atau mungkin yang terbaru juz lainnya?
belum ditranskrip dan belum dicetak ya. Ya sudah selesai surat Yusuf selesai. Surat Yasin juga sudah selesai, surat Al-Baqarah sudah masuk juz ketiga. Surat Al-A'raf juga sudah selesai namun belum ditranskrip. Masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Ustaz, saya diajak teman untuk tadarus online, tiap orang 1 juz dan harus selesai 1 minggu. Bolehkah saya ikut? Ini maksudnya tadarus, ini sekedar ajakan kebaikan ya. Tidak ada masalah kalau memang memacu kita, tapi intinya ini hanya sekedar latihan, bukan untuk seterusnya. Karena kita harus mengaji sendiri, tidak perlu orang lain kita pamer-pamerkan ke orang lain, tidak perlu laporan sama orang lain. Kita harus mengaji bukan karena enggak enak sama orang lain, tapi karena enggak enak sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk latihan oke-oke aja. Sesekali motivasi, tapi tidak terus-terusan. Ya, ada waktunya kita ngaji sendiri. Ada waktunya kita tidak semua amal soleh kita laporkan ya sama orang lain. Tapi kalau untuk motivasi ada waktu tertentu oke-oke saja, enggak ada masalah. Ya. Kalau ada manusia yang menuntut ilmu di pondok, 5 waktu ke masjid, tapi akhlaknya buruk, tidak mau mendengar nasihat, itu salahnya dari mana ya? Ini kasusnya person-person, tidak bisa, saya bingung yang mana, anaknya mana coba? Karena ya macam-macam orang ya. Mungkin dia enggak ikhlas, mungkin dia tidak diajarin akhlak. Contoh orang hafal Quran kok tambah sombong, mungkin Al-Quran tambah sombong. Karena enggak pernah diajarin artinya, enggak pernah diajarin untuk tawadhu. Ya ajarin cuma lomba, saya sudah sampai juz gitu, hanya ada kesombongan yang muncul. Bisa saja terjadi. Dan terjadi, dan apa terjadi ya. Jadi didikan harus tepat sehingga seorang semakin bertambah hafalnya semakin tawadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat. Tadi sudah ya. Dari awal pengajian sampai akhir putar ulang aja. Bagaimana jika memiliki suami penyuka laki-laki? Mohon nasihatnya. Dinasihati, kasih tahu penyakit, kamu harus bertobat sama Allah Subhanahu wa taala, hindari sebab-sebab yang membuat engkau seperti itu, berdoa menangis sama Allah, saya bantu kau doain kamu ya. Itu penyakit ya. Tidak bisa mencabut penyakit tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia harus lebih kuat mengaji, menghindari tonton-tontonan yang tidak ya. Jangan bergaul sama remaja-remaja Korea, jangan. Jangan nonton seperti itu, ini semua harus dihindari. Terkait mentalkin, saking pentingnya membantu mentalkin, katanya sampai boleh menjamak solat bagi orang yang membantu mentalkin. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu ya. Bisa saja gantian, kalau memang harus mentalkin, ganti orang yang kan bisa gantian sebentar. Ya. Waktunya solat ya. Memang mentalkin sampai berapa jam harus dijamak maksud saya. Belum terus. Kalau ternyata sampai 24 jam itu jamak 5 waktu. Enggak, saya enggak tahu ini maksudnya kenapa harus begitu ya. Dan kan bisa gantian kamu yang mental. Kalau memang harus waktunya panjang, gantian adik, gantian kakak. Kan talqin enggak perlu rame-rame. Apakah di hari kiamat orang-orang yang beriman tidak merasakannya, bumi dan langit meledak? Ini tadi ada khilaf di kalangan para ulama. Bagi yang mengatakan bahwasanya hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat hanya dilihat oleh orang-orang di akhir zaman, maka orang yang sudah meninggal tidak melihatnya. Tidak melihatnya. Tapi yang mengatakan hari kiamat terjadi setelah tiupan sangkakala yang ketiga, maka semua orang akan apa? Melihatnya. Tapi banyak pertanyaan tapi saya tidak bisa jawab. Ya. Ada yang bertanya sini? Ya silakan.
Mengenai Ustaz, ayat 18 surat Al-Haqqah tadi Ustaz. Ya, yang mana? Ya, yauma izin Tu'raduna tu'radun, la iya, takhfa Ustaz. min khafiyah. Nah itu apakah maksudnya di situ para manusia itu dihisab di hadapan Allah atau gimana Ustaz? Ya, hisab ada berapa model? Ada hisab di depan khalayak ada, dipermalukan. Ada yang antara Allah dengan dia saja. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi al-ard secara bahasa Arab itu dipaparkan. Tapi sebagian ulama menafsirkan tu'radun maksudnya kalian yuhasabun dihisab. Oh ya, jadi kaitannya dengan pertanyaan saya ini Ustaz, ketika manusia di dunia itu menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aib yang di akhirat. Iya. Apakah itu yang termasuk yang Ya tadi itu bisa dikhayalan? jadi cara Allah menutup, bisa jadi kalau dia ternyata di sidang di hadapan khalayak ada perkara-perkara yang Allah sembunyikan, hanya Allah yang tahu karena Allah tidak tampilkan ke depan. Atau cara menutupnya Allah menyidang dia berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian hadis Allah menghisap seorang mukmin antara Allah dengan dia saja. Allah bongkar aib-aibnya tapi orang tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala di hadapan dia. Jadi demikian juga kalau dengan hadis yang mengenai bitokoh itu apakah berdua saja atau Enggak, itu Allah ingin memuliakan dia, dihadapkan dia di hadapan masyarakat semuanya, kemudian Allah muliakan dia di hadapan apa? Seluruh khalayak. Ya, Allah memuliakan dia karena dia punya kalimat apa? Tauhid. jazakallahu khair Ustaz. Baik, demikian saja Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu menjadi istri-istri yang solehah dan semoga bapak menjadi suami-suami yang soleh. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.